Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini sembari menunggu episode terbaru Blue Lock rilis, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita anime bergenre isekai berjudul Ningen Fushi no Buken Satachi. Di mana anime ini akan berkisah tentang 4 orang yang dalam kehidupannya mendapatkan pengkhianatan dari orang terdekat mereka. Bahkan diketahui mereka sempat dikucilkan dan diusir dari kehidupan indah mereka sebelumnya. Dan untungnya pertemuan yang tak terduga membuat keempat pecundang itu pun mulai bertekad untuk membuat sebuah party guna membangun kehidupannya kembali. Bagaimanakah kisah mereka akan berlanjut? Oke lah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Cekidot. Kisah berawal dari seorang pemuda bernama Nick yang merupakan seorang petualang. Diberkahi wanita cantik sebagai pacarnya serta tergabung dalam party ternama yakni sebuah grup adventure veteran, membuat Nick bertekad untuk membawa partinya itu berada di peringkat atas dalam jajaran petualang di kota labirin. Namun sayangnya kehidupan indahnya itu langsung berubah di saat Nick malah diberhentikan dari party tempat ia mencari nafkah selama ini. Tak hanya itu, kesialannya juga bertambah ketika sang pacar malah meninggalkan Nick begitu saja di saat mengetahui Nick sudah tak lagi bergabung dalam party. Nampaknya selama ini sang pacar hanya memanfaatkan Nick demi keuntungannya saja serta tanpa ragu mencampakkan Nick. じゃあ別れよっか。はあ、彼女と思っていたにも裏切られ捨てられ。 Bahkan di sisi lain, ketua party yang telah Nick anggap ayahnya sendiri justru memilih tak mempercayai Nick setelah dirinya dituduh menggelapkan dana kelompoknya sendiri. Sontak hal ini pun mulai membuat Nick depresi seakan hilang harapan untuk meneruskan hidupnya dalam kota tersebut. お前はもう半人前じゃねえ。お前は自分に似合いの居場所を探しな。アルガス、俺は。 Namun untungnya di tengah guyuran hujan ada seorang idol yang mendatangi Nick sembari memberikan sebuah tiket konser pada Nick yang terlihat murung. Walaupun awalnya kebingungan, namun faktanya Nick malah terlena menjadi wibu nolep tukang idol yang lantas membuat Nick mulai kehabisan uang membeli berbagai merchandise sang idol. Ia yang sadar hal itu tak boleh terus berlanjut langsung datang ke sebuah tempat berkumpulnya para petualang untuk mencari party baru guna menjelajahi labirin. ドルをたたる者、現場で落とす金くらいまっとうに働いて稼ぎたい。待ってろ、アゲートちゃん。 Namun sayang, Nick yang kembali teringat perkataan Argus malah tak bisa menemukan satupun anggota party dan kembali berakhir galau di sebuah bar. Ia yang kala itu terus memikirkan nasib sialnya tanpa sengaja malah duduk di meja yang sama dengan 3 orang yang memiliki nasib serupa seperti dirinya. Mereka bertiga adalah Tiana sang gadis mage, Zem sang pendeta buangan, serta Karen yang seorang gadis naga. Diketahui dari perbincangan mereka, ternyata kehidupan Tiana dulunya diceritakan amat sangatlah sempurna. Sebagai seorang bangsawan dengan kemampuan sihir luar biasa, Tiana dikenal sebagai murid paling berprestasi di Akademi Sihir. Bahkan para pengajar di sana tak henti-hentinya dibuat terkesan oleh kemampuan Tiana. あなたこそ我が校の誇りですよ。ありがとうございます師匠。 Namun sayangnya di suatu hari ketika ia datang menemui tunangannya Alex di sebuah restoran, nampak Tiana malah dikhianati oleh Alex, pria yang sangat ia cintai. Bahkan dengan sangat tega, Alex malah memfitnah Tiana menyogok para guru untuk mendapatkan nilai bagus serta menuduh dirinya akan melakukan hal buruk pada gadis yang saat ini menjadi selingkuhan Alex. Sontak akibat hal itu pun Tiana langsung diusir dari keluarganya yang seorang bangsawan. Di mana akibat pengusiran tersebut malah membuat kehidupan Tiana malah menjadi kacau balau. Walaupun saat ini dirinya mencoba peruntungannya dengan menjadi seorang petualang, namun sayangnya ia tak bisa menemukan sebuah party yang mau menerima dirinya. Bahkan akibat terjerumus dalam dunia judi malah membuat Tiana mulai kehabisan uang dan berakhir mengenaskan di sana. いや、なんでもない。ごめんな。 Sementara itu nasib tak jauh beda juga dialami oleh Zem. Ia yang dulunya dikenal sebagai seorang pendeta baik dan disegani di sebuah kota tempat ilmu medis berkembang cukup pesat.
Bahkan seorang anak bernama Mir yang nampak mengagumi Zem selalu datang padanya untuk membantu Zem. Namun sayangnya Zem malah dikhianati oleh Mir ketika dirinya tak mau membalas perasaan cinta dari Mir. Mir yang kala itu sakit hati mengingat cintanya ditolak oleh Zem, malah memfitnah Zem melakukan pelecehan atas dirinya. Sontak akibat hal itu pun Zem harus rela dirinya dihukum dan dibuang dari kota tempat ia mengabdikan diri selama ini. Untungnya di sebuah penginapan Zem bertemu seorang wanita baik yang memberikan dirinya semangat untuk melanjutkan hidupnya menjadi seorang petualang. Tak hanya itu, sang wanita juga sekalian memberikan Zem servis penggantian oli gratis di penginapannya. Namun sayangnya setelah itu Zem malah kebablasan dan terus-terusan berakhir bermain dengan para wanita. Dan yang terakhir adalah si gadis naga yakni Karen. Walaupun di sini tak dijelaskan secara gamblang apa yang dialami dirinya, namun kisahnya juga tak kalah pilu di saat Karen dihianati dan ditinggalkan dalam dungeon seorang diri. Sontak akibat kesamaan nasib itulah yang lantas membuat mereka memiliki pemikiran yang sangat selaras. 私は大切なものを奪われたんだ。一番大切だった人に。 Bahkan puncaknya ketika tanpa sadar mereka berempat terbangun di kamar Tiana. Nick pun mulai berinisiatif mengajak Tiana, Zem, dan Karen membentuk sebuah party. Di mana dengan kehampaan yang saat ini mereka alami, Nick pun mulai meminta mereka untuk terus melanjutkan hidup mereka bersama-sama. ちょっと待ってくれ。このままでいいのか。いいのかよ。そんな生活がこのままずっと続いてもそれでいいのかよ。誰も信じられねえ俺たち4人で冒険者パーティーを作らないか。 Akhirnya setelah kejadian itu pun mereka berempat langsung mendaftarkan party mereka di guild petualang yang kemudian Nick beri nama Survivor. Penamaan tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat hal itu merupakan harapan mereka berempat agar terus bisa bertahan di tengah kerasnya kehidupan di dalam labirin. Tak hanya itu, Nick yang memimpin party Survivor mulai menempatkan 3 aturan penting agar menjaga stabilitas party mereka. Nampak Nick sendiri begitu amat waspada mengingat dirinya tak ingin kejadian di partinya lalu malah terulang lagi dalam party Survivor. Walaupun masih terdapat perasaan keraguan-raguan mengingat masa lalu para anggota party yang kelam, namun mereka berempat tetap mencoba yang terbaik untuk membangun kepercayaan dalam kelompok Survivor. でもみんなを信じたいぞ。そりゃ 俺たちだって同じだよ。 Kemudian esok harinya sebagai peringkat terendah diketahui party Survivor hanya dibatasi untuk memasuki 3 labirin saja yang tersebar di sekitar kota. Dimana jika mereka berhasil mengalahkan 2 bos dari masing-masing labirin, party Survivor akan mendapatkan promosi naik ranking nantinya. Di sini Nick yang telah berpengalaman terlihat mulai memandu rekan-rekannya memasuki labirin pertama yang banyak dihuni Master Slime. Dengan sifat kepemimpinannya, Nick secara gamblang menjelaskan cara terbaik untuk mengatasi monster yang ada di labirin tersebut. Bahkan ia berpikir dengan partinya saat ini kemungkinan besar mereka akan bisa terus bertahan merangkak menuju peringkat teratas sebagai petualang. ああ、これが俺たちサバイバーズの最初の獲物、スライムだ。核さえ抜けば手でも倒せる。そして俺たちにとってはこれが資金源だからしっかり集めるように。 Namun sayangnya masalah malah kembali muncul ketika Tiana tanpa sengaja terpeleset lendir slime. Ia yang termakan emosi malah langsung melancarkan serangan sihir yang tanpa diduga malah mengarah pada Karen. Sontak serangan tersebut malah membuat Karen salah paham tentang niat sebenarnya Tiana. Karen yang saat ini masih belum bisa melupakan pengkhianatan rekan-rekannya dulu mulai membenci Tiana. 私だって信じようとしてたわよ。 Di sini, walaupun setelahnya mereka melanjutkan perjalanan dengan buruknya kerjasama tim, serta gegabahnya tindakan Tiana dalam melancarkan sihir, namun untungnya mereka pun nyatanya masih sukses mengalahkan bos labirin pertama, yakni Huge Slime. Sadar akan retaknya kesatuan kelompoknya, di sini Nick pun mencoba berkomunikasi kembali dengan rekan-rekannya ketika mereka sedang membersihkan diri dari lendir slime sebelumnya. Nick pun coba memberikan arahan lagi sembari menyadarkan tindakan gegabah yang dilakukan anggota partinya dalam labirin.
Bahkan demi membangun kembali kepercayaan dalam party, Nick pun mulai membongkar semua keahlian dan kelemahannya pada mereka semua. Nick mengatakan jika mereka bisa saling memahami kekuatan serta kelemahan satu sama lain, maka mereka pun pastinya akan bisa saling percaya nantinya. Sontak kata-kata dari Nick pun mulai menumbuhkan kembali perasaan aman dari anggota partinya saat ini. Bahkan Tiana pun secara sadar langsung coba meminta maaf sembari mengakrabkan diri dengan Karen. みんなに共通しているのは各々の高いスキルが利用されていたってこと。それゆえ生まれる嫉妬やそれを逆手に取った騙しの手口。 Selanjutnya di labirin kedua, tepatnya dalam hutan goblin, party survivor pun diperlihatkan dengan mudahnya mengalahkan beberapa goblin sekaligus. Dengan kerjasama yang membaik serta kemampuan Nick dalam menggunakan belati, mereka pun tak menemukan sedikit pun kesulitan menjelajahi hutan goblin. Dengan bantuan sihir deteksi dari Tiana, party mereka pun mampu mengetahui lokasi para goblin yang bersembunyi. Sampai di satu momen ketika sedang membicarakan kemampuan bertarung Nick yang hebat, Tiana malah mendeteksi 5 kali lipat kekuatan sihir dari goblin biasa. Menyadari hal itu, Nick pun mengatakan kemungkinan besar sihir itu berasal dari ogre yang merupakan evolusi dari hobgoblin. Ia menambahkan bahwa dengan kurangnya pengalaman dalam tim mereka, nampaknya akan sulit bagi kelompok survivor mengalahkan sosok ogre. Walaupun di sini Zem menyarankan untuk mundur, namun Nick tak mau sang ogre malah bertambah kuat dan menyerang orang-orang di sekitar hutan nantinya. Ia pun mulai meminta mereka semua bekerja sama mengalahkan sang ogre sembari menyusun rencana yang tepat guna mengalahkan raja hutan tersebut. Dengan memanfaatkan sihir Tiana guna menarik perhatian ogre, Nick dan Karen pun akan mengatasi garis depan sembari disupport oleh kemampuan Zem. Di mana setelah menyusun rencana tersebut, mereka berempat pun mulai berjalan menuju lokasi tempat sang ogre berada. 作戦は至って単純だ。ティアーナが魔術で牽制、ゼムが支援魔術で強化、そして俺とカランが切り込む。大丈夫。いけるぞ。よし、始めよう。 Benar saja, sesuai rencana, Tiana pun mulai menarik perhatian dengan melancarkan serangan sihir pada goblin. Tak hanya itu, Zem pun juga mulai memberikan buff pada Nick dan Karen yang bertugas di garis depan membantai para goblin. Walaupun awalnya Karen malah gemetar mengingat pengkhianatan yang ia alami sebelumnya, namun berkat backup Tiana membasmi goblin di sekitar Karen, ia pun dengan sangat leluasa mampu menebas serta mengalahkan sang ogre dalam satu serangan. Sontak dengan kemenangan itu membuat kelompok survivor pun mendapatkan banyak bahan buruan dari mayat goblin. Sialnya ketika Nick coba mengambil tandu sang ogre tadi, ia malah terpental menubruk Karen dan membuat barang berharga milik Karen malah pecah di sana. 稼ぐためには仕方ありませんね。冒険者も楽じゃないわね。このワリー、大丈夫か？